menyertai Tuhan. Engkau yang buka hati dan kami Tuhan, supaya kami mau dengar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Fendi Tuhan yang sudah memimpin pujian Tuhan, dan teman-teman yang sudah main musik Tuhan, bahkan operator Tuhan. Engkau sertai Tuhan pelayanan kakak-kakak kami di tempat ini Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan sudah dapat bersyukur. Haleluya, amin. Halo, siapa? Ya, kalau ini sebenarnya kali pertama ya, akhirnya kali pertama kayak kita mau sharing dengan Tuhan. Kalau misalnya kalian sudah mungkin baru di-share sih sebenarnya ya posternya. Terlihat ya dari posternya ya, meninggalkan hidup lama dan masuk dalam pasti seringkali kita banyak lah ya yang udah tahu hidup lama itu seperti apa. Bisa juga dari hidup lama misalnya kita dulunya sering kalau di sekolah sering nyontek tapi kalau online udah bingung atau tambah lama tambah nyontek kalau ya meninggalkan hidup lama dan masuk sebelum Kak Yovita masuk Kak Yovita mau tanya menurut kalian hidup lama itu contohnya gimana sih? Menurut apa ya? Nunduk-nunduk yang nunduk malah tak tunjuk. Coba siapa ya? Hidup lama seperti apa Lisa? Contohnya, menurutmu hidup lama itu kayak gimana sih? Oh ya, jadi dulunya kamu sama Ariel berarti ya. Kalau kakak Ariel berarti kan sama Ariel ya. Jadi kan, ya hidup lama. Dulunya sering bertengkar kak. Oke, boleh. Coba ya, Jojo, hidup lama seperti apa? Kalau kamu contohnya. Cuma cari yang beda tuh, yang beda. Kakakmu tuh udah jauh di sana. Masa sering bertengkar? Udah jauh. Sama temen bertengkar juga. Oh, sama temen bertengkar. Ya, hidup lama. Dulunya bertengkar sama teman. Sekarang masih nggak tahu ya. Coba lagi misalnya. Itu. Ayo gitu. Menurutmu hidup lama seperti apa yang kamu pernah lakukan? Menurutmu hidup lama. Contohnya. Ya, hidup kamu hidup yang lama. Maksudnya hidup lama itu hidup yang negatif atau gimana itu? Yang negatif. Ya nanti tak jelasin di sini. Menurutmu se setahumu. Nggak sesuai sama yang Tuhan inginkan. Ya, terakhir. Seva, Seva. Seva antara medium udah nyiapin jawaban. Mikir soalnya. Seva, menurutmu hidup yang lama seperti apa? Malas. Apa? Makin lama. Makin lama makin lama. Apalagi sekolahnya sudah nggak ngerti apa-apa. Curhat ternyata. Tapi saya mau walaupun makin males ya juara. Males aja juara malah dirajin. Ya. Ya tadi seperti bertengkar, melakukan yang tidak sesuai yang diinginkan.
malas bertengkar, entah itu sama saudara, entah itu sama teman sesama kita. Ya, benar, semua itu benar hidup yang lama. Tapi apa sih yang Tuhan mau? Coba kita buka di Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Ini minta tolong baca mulai dari Kak Fendi ke sana. Muter. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Urut. Efesus pasal 4 ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran bahwa Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Amin. Ya, sampai 24 dulu. Ya, dari ayat firman Tuhan kita sudah dengar jelas ya. Di situ kita bisa tarik ada 3 poin. Yang pertama itu ya. Yang pertama di ayat 22. Dia bilang apa? Ayatnya yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang harus, firman Tuhan bilang apa? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kebiasaan lama, meninggalkan manusia yang lama. Seperti apa sih manusia yang lama itu? Seperti apa manusia yang lama? Kalau misalnya tadi seperti bertengkar ya, bertengkar terus tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, benar ya, malas, benar. Nah, seringkali kita itu justru memaklumi sikap kita yang kita kenakan ya, yang sikap-sikap hidup kita itu merupakan sikap manusia yang lama. Seringkali kita malah ya biasa lah kalau misalnya mau ke gereja manusia biasa lah, kan ya biasa lah. Seringkali justru malah kita memaklumi kebiasaan manusia yang lama. Nah, itu poin yang pertama ya. Tuhan ingin apa? Kita tuh meninggalkan manusia yang lama. Yang kedua Tuhan ingin apa? Kita dibaharui dalam ayat 23. Kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Enggak hanya dibaharui, kita seringkali kan berpikir negatif. Ya. Manusia yang lama misalnya berpikir yang negatif. Tapi Tuhan mau apa? Kita memperbarui roh kita dalam apa? Dalam membaca firman Tuhan. Kita semakin lama semakin rajin membaca firman Tuhan. Itu secara nggak langsung roh kalian diperbarui sama Tuhan. Kita jadi tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Terus perbarui pikiran. Yang dulunya kita seringnya negatif. Kadang itu Kak Yovita juga punya saudara. Tapi lebih Kak Yovita tuh dulu sering hubungannya sama Cece ya, sama kakak. Bukan sama adik, karena kalau adik bisa kamar, kalau sama Cece tuh satu kamar ya. Wih, kalau bertengkar dulu tuh sampai pedang-pedangan dan ujung-ujungnya aku yang kalah karena badanku kecil ya. Dia kadang aku ya rasa mental ya. Sampai separah itu bertengkar. Hanya apa? Mungkin hanya karena iri atau tidak mau kalah. Kadang kalau bertengkar itu ya misalnya kalau minggir misalnya gini. Satu nih nggak mau kalah, tepuk juga. Pokoknya aku harus yang terakhir tepuk. Ya, dulu itu gitu waktu kayak Vita kecil ya kalau bertengkar ya. Apalagi sama teman cewek ya. Dua-duanya ternyata ya cerewet. Gitu, meninggalkan manusia yang lama. Contohnya seperti itu. Misalnya bertengkar. Kadang seringkali pikiran manusia lama itu kita terbentuk pikiran yang negatif. Sensian hanya dibilangi
Jangan gitu, terus kita sensi. Akhirnya bertengkar, ya. Bermula dari itu. Nah, contohnya seperti apa Kak Yovita kalau di kita? Manusia yang lama itu contohnya siapa? Nah, ada manusia yang lama itu digambarkan loh di Alkitab. Seperti siapa manusia yang lama? Kita buka di 1 Samuel pasal 17. Ya, 1 Samuel pasal 17 itu perikopnya tentang Goliat. Manusia yang lama yang kita tahu. Kalau dalam firman itu Goliat itu digambarkan sebagai manusia yang lama. Manusia yang suka mencemooh. Kalau di kisahnya kita pasti sering tahu ya, kita itu kan ya ikut sekolah minggu ya. Kita pasti sering tahu kisahnya Goliat sama Daud. Tapi Kak Yovita nggak bahas masalah cerita, karena Kak Yovita percaya kalian sudah tahu. Ya ini cerita udah sering-sering diulang. Tapi yang Kak Yovita ingin tekankan di sini, Goliat itu merupakan gambaran manusia lama. Ya, kalau kita baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 8, coba lanjutannya ya. Bismillah dari ya. Dia berdiri dan berseru kepada mereka. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan kamu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Belilah bagimu seorang dan biarlah ia mendapat." Nah, lanjut 9. Maka kami akan menjadi kamu. Tetapi jika kamu dapat dan mengalaminya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan aku kepada Lanjut 10 sampai 11. orang. Aku pernah di dalam orang, saya kami dibilang orang kita selalu dan orang Israel mendengar kata Allah, maka semesta mereka dan Ya, amin. Ya, 1 Samuel 17 ayat 8. Di situ ia itu siapa? Ia itu siapa? Yang tadi kan ayat 8. Ia itu menurutnya siapa? Goliat. Nah, jadi Goliat ini berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perang? Bukankah aku seorang Filistin yang kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun." Wih, menyeramkan ya. Terus kalau kita lihat Goliat ini merupakan manusia yang lama. Kenapa kok Goliat ini merupakan manusia yang lama? Goliat ini kalau kalian lihat karakternya sombong ya. Karakternya tuh sombong, suka anggap dia tuh kan badannya besar ya. Dia bilang ke bangsa Israel, intinya gini, bagi dia, aku ini badannya besar. Aku ini sudah sering latihan perang. Siapa yang berani lawan aku gitu ya? Sombong. Dan dia suka mencemooh, suka ngejek. Anggapannya dia berseru kan dia ngejekin. Ayo siapa yang berani? Ya, 1 lawan 1. Berani. Goliat itu juga sebagai simbol penghukuman atau judgment. Kalau kita lihat di mundur sedikit ayatnya di ayat 4. Jadi sama ya, pasal 17 ayat 4. Lanjut. Keluar seorang ininya Lanjut sampai 7. dia memakai untuk kaki dari lembaga dan bahunya
Kalau kita baca ya, wih, perlengkapannya banyak ini ya, gue lihat ya. Udah badannya besar aja udah bikin takut, apalagi dia tuh perlengkapannya banyak. Yang pertama, ketopong tembaga di kepalanya. Ini kalau gini paling gak sakit ya, ketawa tok dia ya. Ini berat, gak terasa ya. Kecuali kalau kita perang gak pakai apa-apa ya tutup gini bocor ya. Ini kuat dia ya. Baju sirah bersisik. Beratnya berapa itu? Berat loh ini ya, 5.000 jika tembaga dari tembaga. Dia badannya besar, dia juga kuat, ya. Bayangin kalau kalian pakai baju yang berat, misalnya atau enggak celana jeans, apalagi celana jeansnya, kalau misalnya dulu kalian pernah nengok celana jeansnya kena air, pasti kan tambah berat, ya. Itu udah berat. Ini dia pakai tembaga, bajunya tembaga. Terus yang ketiga, Bang, penutup kakinya juga dari tembaga. Sudah kepalanya ini berat, ya. Bajunya berat, kakinya juga berat, bawa tombak tembing, tembaga juga. Semuanya dari tembaga. Kita bisa lihat Goliat ini kenapa kok disimpulkan sebagai manusia yang lama? Sebenarnya apa yang membuat, yang menurut kalian, yang membuat orang itu takut sama Goliat? Nah, perlengkapannya kan lengkap. Menurut kalian sebenarnya dari ketopang tembaga di kepala, sirah bersisik, penutup kaki, lembing tembaga. Sebenarnya apa sih yang paling sebenarnya lebih ditakutkan sama bangsa Israel? Siapa yang tahu? Coba. Menurut kalian, coba Priscila, menurutmu apa yang sebenarnya tuh ditakutin dari Goliat itu apa sih? Ini kan dia banyak nih perlengkapannya, tembaga semua tembaga itu kan berat. Menurutmu apa yang ditakutkan? Badannya, oke, coba. Siapa yang belum? Ayo. Apa yang ditakutkan? Orang Israel itu takut apa sih sama Goliat? Ahli perang, badannya berat, besar, ahli perang. Ariel. Apa ya yang kenapa semua orang Israel takut sama Goliat? Kan dia nggak pernah perang sama Goliat sebelumnya. Apa yang membuat orang Israel takut? Hah? Aura. Mungkin aura itu lebih ke pede gitu, pede. Karena pede kak, jadi takut. Dia udah pede, kita udah ciut duluan. Terus apa yang belum? Itu apa yang? Kenapa bangsa Israel kok takut sama Goliat? Menurutmu kenapa? Apa? Bajunya. Oh, soalnya bajunya berat. Ya tapi itu kelihatannya berat, tapi dia bisa memainkan. Sebenarnya jawaban kalian tidak ada yang salah, benar. Sesuai firman Tuhan ya seperti itu, ya dari diri Goliat dia pakai pakaiannya ya seperti itu, badannya seperti itu, aura, bahasanya aura, ya. Aura, ya mungkin pede, ya. Tapi tanpa kalian sadari apa yang sebenarnya paling ditakuti sama orang Israel? Dia orang Israel itu loh nggak pernah, dia cuma ya lihat dari jauh, Goliat itu apa yang paling ditakuti? Itu ada di ayat. Nah, ada di ayat 8. Kak, yang kita baca ini. Ia berdiri dan berseru kepada bangsa Israel. Jadi apa yang paling ditakuti sebenarnya? Seruannya itu, teriak-teriaknya itu yang paling ditakuti Israel. Israel itu enggak pernah, banyak mungkin prajurit Israel yang enggak pernah coba pakai kepala ketopang tembaga ya enggak pernah, kayak mungkin yang enggak pernah coba pegang tembing tembaganya. Hanya apa ditakuti apa? Suara. Sebenarnya kan belum pernah, hanya berseru. Si Goliatnya berseru. Ayo, ya, gampangannya kalau zaman sekarang, ayo, nikah, be aku. Ya, gampangannya sekarang
Berani enggak aku? Cuma bodoh omongan. Nah, cuma bodoh omong. Kadang sering kali. Kenapa kok Goliat itu sebagai gambaran manusia? Sering kali kalau dalam hidup kita ini merasa dilucuti atau merasa dibuka hal-hal yang negatif dari diri kita. Iblis mencoba untuk membisiki kita dengan pikiran-pikiran negatif. Sama seperti Goliat, seperti iblis. Dia membisiki, bukan membisiki lagi kalau Goliat ya, berteriak, berseru. Siapa sih mau nantang aku? Ya, udah takut duluan. Di ayat 11. Saya dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin. Orang Filistin ya Goliat itu tadi. Dia cuma mendengar loh, belum coba perang loh. Hanya mendengar. Goliat teriak-teriak, tapi udah apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bukan, oke, senjata mungkin juga ditakuti. Tapi yang lebih ditakuti apa? Perkataannya loh yang lebih ditakuti. Nah, seringkali kita apa? Pikiran kita juga negatif. Pikiran negatif itu pasti datangnya dari iblis. Tuhan nggak pernah tanamkan di dalam diri kita itu pikiran negatif. Kalau kita punya pikiran negatif itu semua itu dari iblis. Dan seringkali kita berpikir negatif, kita oh iya ya, misalnya nih, oh iya ya, aku ini nggak pinternya. Aku ini suka nyanyi, tapi kayaknya sama juga. Gak usah. Disuruh nyanyi di Kak Yovita, pikirannya jelek, negatif. Banyak bisikan-bisikan iblis. Dan iblis itu mengintimidasi kita. Jadi kita itu, ini loh, iblis itu menggambarkan kelemahan kita. Sama seperti Goliat ya. Goliat tahu ini saya misalnya badannya kecil-kecil. Gampang. Dia udah tahu Israel ini kalau tak berani, takut-takuti lewat perkataan aja takut. Seringkali kita terjebak atas pikiran-pikiran negatif. Jadi kita itu sampai kita itu nggak berani disuruh pelayanan takut. Segala ketakutan itu muncul di tengah kita. Padahal Tuhan itu senang loh kalau kita itu melayani dia. Entah kalian itu cuma doa, misalnya kalian cuma doa. Saat sekolah minggu kalian bantu doa. Kalian bantu anak-anak. Mungkin sekarang senior ini mulai pelan-pelan diajari untuk main musik kalian. Ditekuni layanan itu. Kalau kalian suka nyanyi, walaupun sekarang suara kalian mungkin enggak sedang, terus mungkin kalian bingung letak nada, gitar, piano, keyboard atau lain sebagainya. Sama Kak Yovita juga dulu buta nada. Kuncinya di G Kak Yovita nyanyi. Kalau orang yang main gitar, sampai dulu gregetan temennya Kak Yovita itu kalau Kak Yovita nyanyi, kuncinya gendrengnya di mana, Kak Yovita nyanyinya di mana, sampai gregetan dilempari motor lagi dulu waktu di sekolah. Nah, gak usah nyanyi. Padahal seneng nyanyi, tapi memang di rumah nggak ada yang bisa main musik. Kita awal-awal Kak disuruh nyanyi dulu. Waktu pelayanan di gereja kita disuruh nyanyi di sekolah minggu, padahal itu anak-anak kecil kan, itu udah ketakutan sendiri. Karena dulunya pernah trauma digituin, ya. Padahal memang sebelumnya nggak pernah latihan, nggak pernah bernyanyi sambil diiringi musik, saya nyanyi sendiri. Jadi takut pelayanan. Terus itu poin pertama ya, meninggalkan manusia lama seperti Goliat. Poin kedua apa? Kalau tadi di ayatnya di Efesus 4 ayat 21, Efesus pasal 4 ayat 21, bukan 21 setelahnya ya, 23, supaya kamu dibaharui dengan roh pikiran. Jadi pertama kita disuruh meninggalkan manusia yang lama. Seperti contoh Goliat ya, Goliat itu bukan iblis yang dia
dia sering membisiki pikiran-pikiran negatif, dia sering membuat kita pesimis, itu kita harus berani buang, kita harus berani tinggalkan. Muncul pertengkaran gara-gara apa? Sensitif. Kamu tuh loh, berat badanmu berapa sih? Misalnya gitu, kalau ada sensitif di berat ya, berat badanmu berapa sih? Langsung gondok. Padahal temennya cuma tiap nanya, gondok. Yang kedua, Pak, dibarui dalam roh dan pikiran. Supaya kita bisa, pertama kita harus meninggalkan manusia yang lama. Tapi jembatannya untuk kita mau memakai manusia yang baru, apa yang harus kita perbarui? Roh, pikiran kita. Kita harus memperbarui roh dan pikiran kita. Jangan mau kalian dibisiki oleh iblis. Kalau sekarang kita kan nggak lewat pemberian, iblis yang bisiki kita. Jangan mau kalian dibisiki oleh iblis. Oh, kalian nggak bisa. Oh, padahal kita suka nari. Nggak nari, wes. Di gereja malu, nanti diajak jelek. Kita harus perbarui roh dan pikiran kita. Nggak hanya iblis perkataannya yang powerful. Percaya, kita ini perkataannya yang powerful. Kok bisa ya kita? Kok bisa perkataan kita juga powerful? Contohnya apa? Iman. Sering ya kalau kita pernah baca ayat ini, kita pasti Tuhan itu pernah bilang gini, asal imanmu sekecil biji sesawi saja, kamu bisa memerintahkan gunung pindah. Iman, perkataan itu perkataan. Kita juga sebagai manusia juga punya. Gak cuma iblis yang bisa bisiki kita juga, perkataan kita juga powerful. Makanya kalau seringkali kalian belajar, bilangnya, aduh, goblok. Kok aku kok gak bisa ya, goblok rasanya, ya goblok semua. Perkataan adalah iman. Banyak juga, kayak kita pernah tahu, penelitian, kalau kalian pernah dengar, penelitian itu air, dari air, ya. Air atau buah yang mengandung air. Itu kalau misalnya buah yang mengandung air itu apa? Semangka, misalnya semangka A dan semangka B. Semangka A, ada itu penelitiannya, pernah orang nyoba selama berbulan-bulan semangka A diajak-ajak. Semangka enak, kecut. Semangka padahal buah, kecut, jelek. Tapi yang buah semangka yang kedua, kamu pasti kalau tak potong manis. Kamu pasti laku kalau tak jual. Satunya dikata-katain buahnya, satunya dipuji-puji. Selama berhari-hari sampai berbulan-bulan. Terlihat loh bedanya. Satu semangka yang diajak-ajak itu kerut, jelek. Yang satunya masih kokoh, masih bagus. Kalau kalian belum tahu, boleh di rumah dicari. Ada yang meneliti. Itu padahal buah, bukan manusia, itu buah. Kandungan airnya tinggi. Sama seperti kita manusia juga kandungan air tinggi. 20% manusia airnya tinggi. Bayangin kalau kalian suka bisiki diri sendiri, aduh rasanya goblok semua. Padahal nggak ada yang ngata-ngatain, kita mesti seperti ini sendiri. Pernah juga kita bilang diri sendiri, kayaknya orang itu rasanya. Kalau itu dulu kayak kita sering, dulu waktu sekolah, kayaknya orang itu kok kayaknya dia tuh rasanya. Padahal dia tuh lihat kan, nggak bermaksud ngerasani kita, tapi kita pikirannya negatif. Itu yang harus kita rubah. Pikiran itu yang harus kita rubah. Dengan apa? Iman. Iman itu timbul dari apa? Dari kita ya, mengatakan kita percaya. Dari pengetahuan kita akan firman Tuhan. Iman timbul itu karena kita percaya akan firman Tuhan. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, kalau kita itu anak Tuhan, taruhlah omongan-omongan positif dalam hidup. Ya. Itu. Dan yang kedua. Nah, terus
Yang ketiga, mengenakan manusia yang baru yang telah Tuhan sediakan di Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pertama tadi meninggalkan manusia yang lama, kedua memperbarui roh dan pikiran dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, mengenakan manusia baru yang Tuhan sediakan. Kalau dari gambaran manusia baru, contohnya seperti siapa? Daud itu adalah anak paling kecil. Dia itu kakak-kakaknya sudah mulai perang, dia itu belum perang. Tapi dia waktu itu kenapa kok akhirnya dia turun ke medan perang? Cuma gara-gara dia itu sebenarnya disuruh sama bapaknya, ya. Dia itu disuruh sama bapaknya untuk kasih makan ke kakak-kakaknya yang di medan perang. Dia cuma disuruh. Anggapannya ini pokok bawang. Sebenarnya nggak disuruh perang, cuma disuruh bawain makanan aja. Kelihatannya sepele, tugasnya nggak jelas. Kalau di gereja tugasnya apa? Misalnya mengotor buku atau memastikan ini tertulis rapi. Nah, kelihatannya tugasnya sepele. Itu yang dilakukan Daud. Akhirnya Daud datang dan pas tepat Daud datang, dia dengar orang Filistin yaitu Goliat itu ngejek-ngejek. Wah, Daud langsung gak terima. Karena Daud ini merupakan gambaran manusia baru. Dia itu pikirannya positif, dekat dengan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sudah berkorban buat dia, sudah berani berkorban di kayu salib. Jadi dia mau memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti Daud. Daud ini merupakan gambaran orang yang merupakan manusia yang baru. Akhirnya apa? Daud yang berani lawan Goliat, karena Daud tidak mendengarkan omongan Goliat, dia tidak cemas, dia tidak takut, dia tidak memikirkan pikiran negatif, dia memilih untuk berpikir positif dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai dia, bahwa Tuhan itu bisa pakai dia. Kalau kita baca di Mazmur pasal 6 ayat 20 sampai 22. Enggak sekali dulu ya. Nah, ayat 20 sampai 22. Coba baca. Yang mulai dari engkau mengenal cakapku itu ya. Mazmur pasal 69 ayat 20 sampai 22. Kedua, bahkan mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, kalau dari contoh firman Tuhan di sini, engkau mengenal celahku, mulutku, nodaku. Celah itu mematahkan hatiku. Aku putus asa, menantikan belas kasihan, menanti penghiburan, tapi tidak didapati. Mereka memberi makan aku racun, dan waktu aku haus, aku diberi anggur asam. Ini contoh, perkataan ini tuh contoh dari pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menanggung malu dan menanggung semua dosa kita. Yang harusnya kita itu yang dihukum karena kita berdosa, tapi Tuhan ambil semua rasa malu kita, Tuhan ambil semua kelemahan kita, semua dosa kita dia ambil dan dia rela mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya iblis nggak bisa mengintimidasi kita lagi. Karena dosa kita sudah dihapuskan karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Untuk itu, makanya Daud tahu akan besarnya pengorbanan Tuhan. Jadi dia membela, dia
berani untuk melawan dunia. Ya, dia berani, dia meninggalkan segala kelemahan, badannya kecil, nggak pernah perang. Dia tidak memikirkan ke arah negatifnya, dia berpikir positif. Oh, Tuhan pasti sertai aku, dan aku pasti melawan dunia. Itu yang Daud tekankan. Akhirnya apa? Benar, Daud yang melepaskan dan membebaskan bangsa Israel dari rasa malu takut. Akhirnya Daud membebaskan. Jadi Daud itu seperti gambaran Tuhan Yesus yang disalibkan di kayu salib, yang menanggung semua dosa kita, yang menanggung rasa malu kita dan kelemahan kita. Akhirnya kita sudah nggak malu lagi, sudah nggak takut lagi. Kita menjadi manusia yang baru, yang percaya diri, yang nggak sensitif, yang mau tolong sesama kita, yang nggak malas, yang rajin. Ya. Kalau kita belum meninggalkan manusia yang lama, walaupun kita Kristen, tapi kalau kita meninggal, kalau kita masih hidup dalam manusia yang lama, nanti ya sama aja, kita belum meninggalkan manusia yang lama. Jadi 3 poin tadi, kita harus meninggalkan manusia yang lama. Setelah kita berusaha meninggalkan manusia yang lama, yang kedua kita harus mengikuti roh kita. Yang ketiga, kita harus menggapai manusia yang pikiran-pikiran yang positif. Jangan mau kalian dibodohi oleh iblis. Jangan mau. Kalau kalian punya talenta bernyanyi, bermain musik, atau kalian punya keinginan untuk melayani, walaupun dulunya kalian misalnya belum bisa ikut, kalian oke, Tuhan senang kalau kalian melayani. Tuhan sangat senang. Jadi jangan pernah kalian minder, jangan pernah kalian kayaknya aku pinternya ya, fales kayaknya. Belajar. Banyak di sini kakak-kakak yang bisa nyanyi, bisa enggak kita kak bisa belajar. Kalau kalian mau melayani Tuhan, bagus. Jangan biarkan pikiran iblis yang negatif itu mempengaruhi kita. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau bisa itu sampai kita itu udah enggak bernapas lagi. Layani Tuhan, jangan kendor, jangan kasih kendor. Iblis malah senang kalau kalian kendor. Iblis malah senang. Wah, tambah jauh tambah banyak yang enggak melayani. Iblis malah senang, jangan kendor. Terus kenalkan manusia yang baru dalam hidup kalian dengan pikiran-pikiran positif dan roh. Percaya ya bahwa kita bisa meninggalkan manusia yang lama dengan menggapai manusia yang baru. Percaya, harus percaya, ya. Karena omongan itu adalah iman. Ya. Omongan kita itu adalah iman. Sharing firman Tuhan kita kali ini, ya. Kita sebelumnya juga enggak tahu sebenarnya apa yang Kak Yovita susun di sini. Sebenarnya juga tidak secara urut Kak Yovita sampaikan. Tapi Kak Yovita minta sama Tuhan bahwa apa yang Kak Yovita sampaikan itu Tuhan tuntun. Supaya Kak Yovita bisa menyampaikan. Ya. Kita mau menyanyikan lagu bukan dengan seperti yang kau bukan dengan barang-barang kau membayar dosa dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segala
dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kita nyanyi lagu ini dengan lebih sungguh dan itu hati kita, bukan dengan garap.